Terima kasih kepada Kepala Bidang Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ketua Asosiasi Pendidikan Menengah Farmasi Indonesia, dan Ketua Pengurus Daerah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, serta para kepala sekolah yang telah. Acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar Provinsi DKI Jakarta. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Husin MM, kami persilahkan menuju tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Kepala Dinas Kesehatan, yang kami hormati para ketua yayasan SMK Farmasi, yang kami hormati Kepala Asosiasi Farmasi Indonesia, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SMK Farmasi se-DKI Jakarta, yang kami hormati panitia dan beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu guru SMK Farmasi, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa, yang saya cintai dan banggakan, lulusan atau tamatan SMK Farmasi se-DKI Jakarta, serta hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tak henti-hentinya mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta inayahnya. Alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat yang tiada tara, yakni nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat beragama, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan. Insya Allah sebentar lagi akan dilaksanakan wisuda dan sumpah lulusan SMK Farmasi se-DKI Jakarta. Salawat dan salam tak lupa mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sanak saudara dan hadirinnya, insyaallah di yaumil qiyamah nanti kita bersama-sama mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama tentu permohonan maaf karena Bapak Kepala Dinas tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Beliau sangat sibuk, bahkan tadi pagi saya temui beliau sedang memakai kaos karena dari malam dia tidak tidur tanda tangan. Ini banyak yang harus tanda tangan. Bapak Kepala Bidang pada saat yang bersamaan juga ada kegiatan membuka O2SM di Ragunan. Oleh karena itu dari malam beliau telepon ke saya, Pak Husin, tolong wakili saya untuk memberikan sambutan pada acara wisuda dan sumpah. Kalau saya sih ngomong sumpah tamatan bukan sumpah lulusan. Ya, kenapa? Kalau lulus itu hanya mungkin ujian aja. Sementara ini ada proses dari kelas 1 sampai kelas 3. Kalau anak-anak nonton film itu ada proses dari awal sampai akhir tokohnya. Di situ bukan lulus itu begitu terakhir. Di end itu artinya tamat. Oleh karena itu sangat tepat sebetulnya kalau sumpah tamatan bukan sumpah lulusan. Kalau yang mau buat lulusan itu nilai ujian juga sekarang sedang diolah, ya. Tapi mudah-mudahan itu tidak mengurangi arti dari pengertian lulusan karena salah kaprah. Yang kedua, tentu kami mengucapkan selamat kepada 644 di bawah ya. 644 wisudawan wisudawati atau tamatan atau lulusan SMK Farmasi se-DKI Jakarta. Selamat, Anda sudah lulus itu berarti sudah berprestasi. Sungguh sangat indah kalau saya bayangkan
acara ini, saya tidak membayangkan ini ada wisuda sehebat ini di SMK Farmasi. Ya, tepuk tangan. Padahal ada 584 SMK se-DKI Jakarta. Saya lihat yang melaksanakan seperti ini, yang apalagi ada sumpahnya, yang di SMK Farmasi ini. Apalagi SMK negeri, karena SMK negeri yang sebanyak 63 sekolah untuk melaksanakan acara wisuda seperti ini atau pelepasan seperti ini sangat sulit apanya, sangat sulit dananya. Maka tepuk tangan sekali lagi. Ya, sangat sulit dananya. Kenapa? Sebetulnya dananya banyak. SMK negeri kelompok pariwisata itu dapat 500.000 per siswa dibiayai setiap bulan. SMK kelompok teknologi rekayasa itu dapat 600.000 per siswa setiap bulan. Untuk kelompok bisnis dan manajemen dapat 400.000 per siswa setiap bulan. Tapi untuk melaksanakan pelepasan kucing-kucingan, iya, bahkan ini saya ngomong ya teman Pak Kiai, saya baru saja mem-BAP kepala sekolah yang menyalahgunakan kegiatan perpisahan menggunakan dana BOS, menghabiskan dana 31 juta, dan ini harus di-BAP, kalau tidak masuk penjara. Sekarang ini sudah ada satu kepala SMA yang masuk penjara gara-gara salah menggunakan dana ini. Jadi dananya begitu banyak, tapi menggunakannya juga repot. Saya kebetulan ditunjuk oleh Pak Gubernur dan SK-nya dari Gubernur sebagai penanggung jawab dana BOS DKI Jakarta untuk SMK, sehingga mengalami kesulitan. Kemarin harus mengembalikan sekitar 4,8 miliar harus dikembalikan per tanggal 28 kemarin. Ini hebat sekali karena ada perpisahan atau wisuda ini, apalagi ada sumpah. Ya, anak-anakku yang saya cintai, sumpah ini secara psikologis sangat berpengaruh pada mental kita. Betul. Maka tujuan pendidikan nasional, kalau sarankan ke tujuan pendidikan nasional, yakni membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya ini ada 10 poin. Yang pertama, supaya manusia Indonesia ini utuh, maka harus dilandasi dengan keimanan. Maka tamatan SMK, tamatan apapun harus beriman. Maka nggak usah takut kalau ada beriman, disumpah nggak usah takut. Kecuali kalau nggak beriman, nanti disumpah itu takut. Ya, nanti kalau ada kata demi Allah gitu, jangan dituliskan ini mohon maaf Pak. Kadang-kadang dituliskannya gini, demi Allah, dituliskannya bumi Allah gitu. Bukan demi tapi bumi. Iya, bumi milik Allah. Hati-hati. Berarti yang seperti itu tidak dilandasi dengan keimanan. Jadi membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang pertama adalah membentuk manusia supaya beriman. Yang kedua adalah bertakwa. Yang ketiga adalah berakhlak mulia. Ya, jadi yang pertama beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Baru yang keempat itu sehat, anak-anak. Ya, sekarang ini kalau lihat ganteng-ganteng, cakep-cakep, sehat lagi. Ya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, gak sehat, gak bisa diwisuda juga. Gak bisa diwisuda. Makanya kalau pada saat SD ada lagu ini, aku anak sehat, tubuhku kuat. Coba ikut semuanya. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Sudah semua bisa. Maka pada saat wisuda anak-anak sehat seperti ini, yang bangga siapa? Ibu dan bapaknya yang bangga. Lihat anaknya tadi dapat prestasi, salaman dengan saya. Siapa yang bangga selain anaknya? Ibunya. Aku dulu waktu anak saya salaman seperti itu, saya bergetar hati saya. Iya. Bahkan ini Pak, mungkin ada yang bertanya, Pak saya belum dapat nilai UNBK-nya. Malam Jumat kemarin baru kami cetak sampai pukul 12 malam di SMK 57.
karena ada perubahan sedikit sehingga digeser. Dari situ sudah saya lihat, Pak Pawan, teman-teman, saya sudah lihat bahwa salah satu dari 544 yang menduduki peringkat 1 adalah SMK Farmasi Desa. Tapi nggak apa-apa, 81 peringkat 1 luar biasa. Yang kelima, kalau tadi itu sehat, yang kelima itu adalah berilmu. Jadi berilmu itu tujuan pendidikan nasional yang kelima. Yang pertama beriman, berakhlak mulia. Yang kedua ya bertakwa. Yang ketiga berakhlak mulia. Yang keempat sehat. Yang kelima itu baru berilmu, cerdas. Ya, itu anak. Kemudian yang keenam ada cakap. Oh, ada kreatif yang ketujuh. Yang kedelapan ada yang kedelapan kreatif. Yang kesembilan itu demokratis. Yang kesepuluh itu bertanggung jawab. Jadi lulusan SMK itu harus bertanggung jawab. Makanya kalau disumpah itu sebagai wujud dari rasa tanggung jawab mental spiritual. Kalau nanti lulus kalian bekerja akan menjadi tenaga ATK, asisten tenaga kesehatan. Jangan sampai praktek yang malpraktek, itu maksudnya. Ya Pak Wawan, jangan sampai terjadi malpraktek. Ini maksudnya. Oleh karena itu sekali lagi anak-anakku yang saya cintai, ada 3 kompetensi yang harus dimiliki lulusan SMK. Yang pertama adalah kompetensi sikap, hati-hati. Berbicara juga jangan asal berbicara. Kalau kita berbicara asal bicara bahaya, bisa masuk pengadilan salah kita. Tanya Pak Kiai, dalam salah satu surat itu ada bunyinya latas mau fihalahiyah. Artinya apa? Di surga itu nggak ada kata-kata kotor. Jadi jangan berkata-kata kotor. Sikap itu yang diperlukan. Saya mending juga ketika ada tulisan di Detik.com bunyinya gini. Lulusan SMK Jawa Tengah menjadi primadona perusahaan sejak Bodetabek. Ini juga saya. Berarti lulusan SMK di DKI Jakarta nggak jadi primadona. Kenapa? Begitu saya pelajari kepada satu tokoh pendidikan namanya Pak Marlo, ternyata di DKI Jakarta itu satu di antaranya lemah di sikap. Kalau Jawa Tengah, anak Jawa Tengah kerja di perusahaan, begitu pekerjaannya sudah selesai dia mengatakan begini, Pak, apalagi yang harus saya kerjakan? Itu dari Jawa Tengah. Dari DKI Jakarta, alhamdulillah sudah selesai. Ini bedanya. Inilah yang menyebabkan lulusan Jawa Tengah itu menjadi primadona. Oleh karena itu saya berharap kepada anak-anak, ingat sikap. Yang kedua adalah keterampilan. Punya sikap bagus, keterampilannya kurang, ya buruk juga. Kemudian pengetahuan diperlukan. 3 itu merupakan satu kompetensi. Orang memiliki disebut kompeten karena punya 3 itu. Pengetahuannya bagus, keterampilannya bagus, sikapnya juga bagus. Ya, saya berharap dari lulusan SMK Farmasi khususnya kepada Bapak Ibu guru juga punya. Anak-anak harus patuh juga kepada guru. Saya dulu pernah menjadi kepala STI penerbangan pada SMK Negeri 29. Pertama kali saya masuk ke SMK Negeri 29, saya menyampaikan salam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak gunung seperti angkatan udara, jawabnya apa? Aduh, kita mau maulid. Kita mau. Saya dalam hati agama kamu kurang. Sedikit lagi kamu habis. Itu benar saya ngomong dalam hati. Benar, setiap hari Senin ada upacara pembinaan kepala sekolah. Hari Selasa apel pembinaan siswa. Setiap itu harus ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Terus sampai seminggu ada apa? Sampai sekarang saya sudah 4 tahun saya menjadi kasih. Ada suara dari SMK Negeri 29. Kalau mau sambutan, menurut pendapat Bapak Usil itu masih. Kepala sekolah bicara ke saya itu. Menurut pendapat Bapak Usil masih ada pengaruh. Luar biasa. Untuk SMK juga. SMK itu bisa. SMK itu hebat. Tapi saya
Farmasi. Tolong tangannya nopal begini nak. Kalau saya ucapkan SMK jawab bisa. Ya. Coba SMK. Bisa. Lupa kawan, bangga nggak? Kanan. Yang kedua, ketika saya katakan SMK Farmasi, kamu tangannya dua-duanya jawab hebat. Biar penyakitnya rotok. Lalu kamu tangan mulia. Yang pertama SMK bisa, yang kedua SMK Farmasi hebat, terus tepuk tangan ya. Jadi kalau ngajarin gurunya lama, tapi kalau anak cepat. Ya, saya udah berkali-kali itu. Coba SMK. Bisa. SMK Farmasi. Sekali bisa. Ini guru kan? Coba SMK. Bisa. Bukan apa kan? Jadi hati-hati Bapak dan Ibu yang saya hormati. Makanya di Jawa itu ada lagu ini gurunya. Kembang tebu, mudah-mudahan anak-anak ngerti masalah. Kembang tebu cacai itu, kami tunggu marang guru menang ini orang keliru. Ya, saya ulang lagi. Kembang tebu cacai itu, kami tunggu marang guru menang ini orang keliru. Jadi kembang tebu itu ada 7. Kamu harus mengikuti kata-kata guru supaya tingkah laku kamu itu tidak keliru. Jadi betapa hebatnya kalian kalau tidak hormat pada guru, karena guru adalah orang tua di sekolah. Pelaksanaan percaya diri. Hidupnya ya. Kamu nyari kerjaan juga susah. Jadi jangan lupa hormat pada guru. Besok begitu sudah tamat ketemu gurunya, maksudnya itu bekas guru saya. Sudah nggak hormat aku. Dulu kok bekas kan? Dulu bekas apa? Bukan. Jadi jangan sama itu bekas guru saya. Jangan seperti itu. Subhanallah. Belajar dan belajar. Tadi yang berprestasi, kamu setelah tamat ini mau kemana? Saya mau kuliah. Silakan. Tujuan utama masuk ke SMK itu adalah kerja pertama, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Terakhir, anak-anak yang saya cintai, masih dalam suasana memperingati Hari Pendidikan Nasional Hartimnas. Ingat, ada 3 semuanya yang disampaikan oleh Ki Dewan Bapak Pendidikan kita. Yang pertama apa? Yang pertama adalah Ngaso Surutuloro. Di depan kita harus mampu memberikan teladan. Ya, di depan kita harus menjadikan teladan. Maka guru yang baik, jangan menjadi guru yang baik aja Bapak Ibu. Ya, sering saya sampaikan, jangan menjadi guru yang biasa-biasa saja. Guru yang biasa-biasa saja adalah guru yang mentransfer ilmunya kepada peserta didik. Jangan menjadi yang guru yang baik saja. Guru yang baik adalah guru yang memberikan informasi kepada peserta didik. Tapi jadilah guru yang agung. Guru yang agung adalah guru yang inspiratif. Makanya guru agung adalah guru yang inspiratif. Jangan inspiratifnya ketika pagi-pagi masuk kelas ada inspirasi buatan lagi. Gurunya langsung mengatakan ini. Pagi. Wah, itu udah memburu karakter. Masuk kelas pertama senyum, kata-katanya indah. Selamat pagi anak-anak. Artinya apa? Semoga pagi ini anak-anak selamat. Gak tahu nanti siapa. Maka dibuatlah ada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda selamat dan sejahtera. Itu jadi nggak nanti siang-siang lagi. Maka belilah assalamualaikum. Ya, jadi guru Bapak Ibu bukan arahnya ke guru karena saya mewakili kepala dinas. Ya, saya sampaikan ini. Jadi besok yang banyak dihadiri ini di agama Katolik atau Kristen ada di dalam surat Lukas itu kalau nggak salah ada. Besok yang paling banyak dihadiri melalui mulutnya adalah guru. Hati-hati. Ya, kalau anak-anak besok akan dihadiri banyak melalui jarinya karena main ngasih terus. Hati-hati ya. Jadi guru harus mampu menjadikan teladan bagi peserta didik. Yang kedua adalah Ematio Mamukarso. Seorang guru itu di tengah-tengah harus mampu memberikan ilham. Ya, agama Islam Allahumma arfini rizki wa aifni musani nafsi, itu ada doanya. Harus mampu memberikan ilham. Dan di belakang namanya Tutpuli Handayani. Keliru nak kalau dimulai dari Tutpuli Handayani, tapi dimulai
ing matio mamon kanso ing ngaso sungkulo ing matio mamon kanso dan lutut puri handa dan terakhir sekali saya akan bacakan pesan ini karena demi Allah saya buat baru tadi pagi dan juga di WA. Tapi indah pesan ini. Saya bacakan untuk sahabatku, untuk anak-anakku. Jangan tertipu dengan usia muda karena syarat mati tidak harus tua. Hati-hati. Saya ulang lagi. Jangan tertipu dengan usia muda karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat karena syarat mati tidak mesti harus sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, sebab si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan buat dirinya meskipun cuma selembar. Mari terus berbuat baik, berniat untuk baik, berkata dengan baik, memberi nasihat dengan baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalmu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukuplah Allah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah bagai jantung yang tidak terlihat, tetapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita sampai diberhentikan olehnya, oleh Allah maksudnya. Sahabatku, waktu yang kusesali, ini yang terakhir ini kalau diingat-ingat. Waktu yang kusesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amalku tidak pernah bertambah sedikit pun. Padahal aku tidak tahu saat ini umurku semakin berkurang. Burung dara si burung merpati, terbang tinggi jauh melayang. SMK Farmasi wisudanya memang indah, gitu ya. Hatiku selalu terbayang-bayang. Terima kasih. Dari itu kami mengucapkan saya mohon maaf yang seterusnya kepada hamba yang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup yang tadi ingat-ingat ya. SMK bisa. SMK Farmasi hebat. Ini adalah sambutan yang disampaikan oleh Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Kepada Ibu Dr. Anda Kafifah Agni Mars Apoteker, kami persilakan di tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang diwakili Bapak dari Kasih Kelembagaan. Yang saya hormati Ketua Umum PAVI, yang saya hormati Ketua PAVI DKI, yang saya hormati Ketua Asosiasi Pendidikan Menengah Farmasi Indonesia APMF, yang saya hormati Kepala SMK Farmasi se-DKI Jakarta, yang saya hormati para guru dan staf di lingkungan SMK Farmasi se-DKI Jakarta, yang saya hormati para rohaniawan, yang saya hormati juga para pimpinan tempat praktek, yang saya hormati para orang tua wisudawan, dan yang saya hormati serta saya banggakan wisudawan wisudawati yang saya cintai.
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari yang berbahagia ini kita semua dapat menghadiri wisuda dan pengambilan sumpah lulusan SMK Farmasi se-DKI Jakarta. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan selamat kepada seluruh keluarga dan orang tua yang telah mengantarkan putra-putrinya hingga berhasil menyelesaikan pendidikan di SMK Farmasi di DKI Jakarta. Penghargaan dan ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada seluruh pimpinan dan staf pengajar yang tergabung dalam SMK Farmasi se-DKI Jakarta yang telah membantu pemerintah dalam pengadaan tenaga di bidang kesehatan, yaitu bidang farmasi. Semoga upaya yang dilakukan ini memberikan manfaat bagi negara, bangsa, dan khususnya bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membantu upaya pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kepada para lulusan, saya ucapkan selamat atas keberhasilannya. Tentunya saudara semua harus bersyukur atas sukses yang saudara alami. Ingatlah, untuk sampai ke jenjang ini membutuhkan keteguhan dan daya juang yang tinggi. Namun perlu saya ingatkan bahwa setelah acara wisuda dan pengambilan sumpah pada hari ini bukan berarti perjuangan saudara telah usai. Akan tetapi merupakan awal dari perjuangan di mana saudara akan mempraktikasikan ilmu saudara sebagai lulusan di bidang farmasi. Bapak Ibu hadirin sekalian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, jelas disebutkan bahwa lulusan pendidikan menengah di bidang kesehatan disebut sebagai asisten tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, maka saudara sekalian adalah sebagai asisten tenaga kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara berikutnya, tari merak adalah salah satu tarian yang menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Biasanya ditampilkan secara berpasangan, memerankan sebagai merak jantan atau betina dari masing-masing penari. Dan hari ini, tarian merak akan dipersembahkan oleh siswi dari SMK Mahadika 4.
Terima kasih kepada SMK Mahadika 4 atas penampilannya. Cara berikutnya, laporan lulusan SMK Farmasi Provinsi DKI Jakarta dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis diwakili oleh Ketua Panitia kepada perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan lulusan SMK Farmasi Provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dengan ini berdasarkan Permenkes Nomor 80 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pekerjaan asisten tenaga kesehatan, Pasal 6 menyebutkan setiap institusi pendidikan asisten tenaga kesehatan wajib melaporkan lulusan asisten tenaga kesehatan kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta paling lambat 3 bulan setelah kelulusan. Dengan ini, saya Kepala SMK Mahadika 4 Jakarta selaku Ketua Wisuda SMK Farmasi DKI Jakarta mewakili 12 SMK Farmasi DKI Jakarta melaporkan lulusan SMK Farmasi DKI Jakarta dengan jumlah lulusan sebanyak 644 orang yang terdiri dari 1. SMK Mahadika 4 86 orang, 2. SMK Al-Asyah Husada 21 orang, 3. SMK Bakti Negeri 30 orang, 4. SMK Bumi Husada 25 orang, 5. SMK BPK Penabur 38 orang, 6. SMK Chandranaya 68 orang, 7. SMK Farmasi Ditkesat 88 orang, 8. SMK Farmasi IKIPA 193 orang, 9. SMK Insan Akila 14 orang, 10. SMK Farmasi LPK 21 orang, 11. SMK Mandala Tiara Bangsa 21 orang, 12. SMK Swadaya Global School 30